Next. Dan jika diperhitungkan terkait dengan rumus PDB, maka rumus PDB itu ternyata sederhana sekali. Konsumsi ditambah investment, ditambah dengan government spending, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Dan 3 faktor, yaitu consumption, kemudian investment, dan government spending didorong oleh program makan bergizi gratis, di mana dengan adanya makan bergizi gratis, kebutuhan akan telur naik, kebutuhan semua bahan pangan naik, karena untuk 1 SPPG saja, dengan memberi pisang saja, sekali ngasih makan pisang, itu 3.000 pisang. Itu artinya butuh 150 sisir. Kalau dalam tandan berarti 15 tandan, kalau dalam pohon berarti 15 pohon. 1 kali ngasih makan pisang, maka harus ada 15 pohon pisang. Kalau 2 kali seminggu artinya butuh 30 pohon pisang, 1 bulan 120 pohon pisang, 1 tahun 1.440 pohon pisang. 1 hektar ada 1.000 pisang, jadi dibutuhkan 1,5 hektar kebun pisang untuk 1 SPPG. Kalau kita ngasih makan lele, 3.000 lele harus ada dalam sekali makan. Itu artinya harus ada 2 kolam bioflok setiap kali ngasih makan lele. Kalau 1 kali sebulan saja atau 1 kali seminggu, maka kalau 4 kali sebulan maka butuh 32 kolam lele yang harus ada di dalam 1 SPPG. Ketika kita ngasih makan telur, maka 1 SPPG butuh 4 kandang ayam petelur. Karena dibutuhkan 3.000, sementara ayam meletakkan telur itu 0,8 per hari, sehingga butuh kurang lebih 4.000 ayam. Dan kalau ayam dipelihara, maka jagungnya pun harus ada. Sehingga program ini betul-betul sekarang menumbuhkan gairah di masyarakat dan membuat petani menjadi berseri seperti yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Nilai tukar petani sudah naik menjadi 125 dan saya yakin dikontribusikan oleh program makan bergizi gratis. Ternyata program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar produk-produk pertanian untuk menjadi bahan baku, tapi juga berdampak terhadap ekonomi lain. Selain sebelumnya, tolong tunjukkan 1 slide sebelum ini. Ternyata dari data AHM, 1 slide sebelumnya, kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Kenapa? Karena saya dapat laporan di SPPG itu pegawainya sekarang 60% beli motor. Jadi kalau ada 50 orang kali 60% artinya 30 orang beli motor sehingga motornya naik. Kemudian juga berdampak terhadap salah satu merek mobil yang sedang beredar di masyarakat dan itu populer, yang selama ini mungkin tidak laku karena 1 SPPG butuh 2 mobil. Kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu, dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari. Kemudian juga petani hidroponik senang karena naik omsetnya 100%. Kemudian ada pengusaha tahu yang sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali. Dan kemudian ada juga sekarang pabrik-pabrik susu atau peternak susu di Boyolali, di Bandung sudah membuat susu pasteurisasi dan juga mereka sudah membuat satu cold storage yang bisa memasok kebutuhan susu, di mana 1 SPPG setiap hari butuh 450 liter susu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.